Oke, anak-anak saya lanjutkan ya. Matematikanya di halaman 32. Di halaman 32 itu kita belajar mengumpulkan dan menyajikan data. Yang B ya, mengumpulkan dan menyajikan data. Mengumpulkan dan menyajikan data. Kita yang pertama ya, yang nomor 1. Kita mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Apa yang dimaksud dengan mengumpulkan data? Di sini dijelaskan mengumpulkan data adalah kegiatan memperoleh informasi atau keterangan. Adalah kegiatan memperoleh informasi atau keterangan. Kalau diatonis itu mayor minor. Ya, kemudian ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang A, caranya pencatatan langsung. Mata air. Kemudian yang B, cara pengisian lembar. Oke, itu ya, saya jelaskan satu-satu. Yang A, Keramba, nomor 3 keramba. Tulisannya keramba. Pencatatan langsung ini digunakan ya ketika mengukur tinggi badan, berat badan, langsung dicatat. Misalnya tinggi badannya di kelas 4. Di kelas 4 ya tinggi badannya. Ada yang 132, ada yang 140, ada yang 180, ada yang 125. Ini bukan 180 ya, maaf, 140-an. Kemudian ada yang 300, 135, ada yang 130. Ini ya, ini pencatatan langsung. Kemudian yang B. Yang B pengisian lembar isian. Nah, ini berupa checklist atau centang. Nah, tujuannya biasanya untuk mengisi daftar atau calon ketua kelas. Ini ya. Selain ketua kelas masih banyak lagi. Ini salah satu contohnya, ketua kelas di kelas 4 ya. Ketua kelas 4. Misal ada siapa di sini. Siapa, ada siapa. Misal Reksi, di sini ada Luki, di sini ada Adi. Nah, misal di sini ada yang milih Reksi, nah dicentang di sini. Ini tujuannya di situ. Oke, di situ ya. Kemudian saya lanjutkan yang kedua, menyajikan data. Yang kedua, menyajikan data. Di sini ada data ya. Ketika data tadi data tinggi badan ada 135, 130, 135, 130, kemudian 131, 130, 135, 130. Kemudian yang berikutnya disusun dalam bentuk tabel. Nah, di sini. Tabel ya. Ini tinggi badan. Yang ini banyak atau jumlah. Tinggi badan dari yang terkecil dulu. Paling rendah 130, kemudian
131, kemudian 135. Nah, 130-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Kemudian 131-nya ada 1. 135-nya ada 1, 2, 3. Total keseluruhannya ada 8. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Contohnya menyajikan data dalam bentuk tabel. Kemudian disusun juga dalam diagram. Ya, diagram batang. Nah, seperti ini. Kemudian ini angka 0, ini yang di sini jumlahnya ya. Maaf. Tinggi badannya 130, kemudian 131, 135. Kemudian di sini angkanya 1, 2, 3, 4, 5. 130-nya ada berapa? 4. Nah, di sini. Kemudian 131-nya ada berapa? Ada 1. Kemudian 135-nya ada 3. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh diagram batang. Nah, di sini ada soal. Ya, soal ya, halaman 35. Halaman 35. Halaman 35 nomor 1. Di kelas Anita memilih ketua kelas, maaf, Pak Guru meminta Anita membuat lembar isian. Nah, berilah contoh lembar isian yang dibuat Anita. Yang saya jelaskan tadi lembar isian ini ya. Nah, ini dibuat, dituliskan pemilihan ketua kelas, lembar isian pemilihan ketua kelas. Namanya siapa saja di sini? Ada Andi, ada Bella, ada Resa. Nah, seperti ini ya. Ini adalah lembar. Kemudian nomor 2. Perhatikan data hasil pengukuran berat badan. Di situ bisa kalian lihat ya, 34. Kemudian koma, 32, koma, 36, koma, 32, koma, 35, 35, 32, 35, 34, 32, 36. Kemudian 33, kemudian 36, 35, 34, 35, 32, 36, 34, 35, 36. Terus 34. Kemudian di sini 33, 35, 36, 34. Nah, di sini perintahnya disajikan dalam bentuk tabel. Saya cabut di sini ya. Dalam bentuk tabel. Nah, buat tabel seperti ini apa namanya, berat badan. Berat badan yang di sini jumlah. Cari yang paling kecil dulu, angka berapa? Yang paling kecil angkanya 32. Kemudian ada 33, 34, 35, 36. Nah, 32-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Misal di sini ya, 5. Nah, yang lainnya ini bisa kalian teruskan. Tuh. Sama seperti yang nomor 3 juga sama. Nomor 3 sama seperti nomor 2. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu dibuat diagram batang. Seperti yang saya contohkan tadi. Oke, kiranya seperti itu tugasnya halaman 35. Kalian lanjutkan ya.
dikerjakan dengan baik. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan ke saya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi.